Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam geng, jangan lupa subscribe, share, like, komen, nyalain lonceng notifikasinya biar kalian tahu update-update video-video terbaru dari Agen Goib. Jangan lupa geng, subscribe, kalau enggak nanti si Baron datang. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat, guys. Malam ini di malam Jumat ini kebetulan kita ngadain podcast ya sama yang namanya Deden. Nah, Kang Deden. Ya, Kang Deden ya. Jadi gara-gara kemarin ketemu pas lagi penelusuran di daerah Caringin tuh yang di Tanjung Sari, Caringin Angkar, Caringin Beringin. Beringin Angkar. Jadi nyambung sekarang podcastnya sama Kang Deden. Itu Kang Den, coba Kang Deden kenalin sekali lagi ke netizen nih. Di YouTube podcastnya tim Agen Goib. Kan kalau misalkan ada yang belum tahu juga biar tahu gitu. Ayo coba dikenalin. Ya, perkenalkan, nama saya Kang Deden, asal dari Tanjung Sari, Sumedang. Pekerjaan saya freelance. Ini gitu aja. Ya, gitu aja cukup. Aduh, kita nggak terlalu serius ya guys ya, sambil hiburan aja. Ya tuh kebetulan tadi beres sholawatan malam Jumat kan biasa rutinan. Nah, baru podcast gitu. Kang Den, Aki pengen tahu. Pasti setiap orang punya pengalaman ya. Iya. Pengalaman, ya tapi pengalamannya yang memang berbau mistis ya gitu. Tapi Aki pengen nanya dulu nih, Deden percaya nggak dengan yang namanya hal-hal gaib? Percaya ya, alhamdulillah gitu. Nah, jadi coba tolong ceritain pengalaman Deden tentang cerita atau histori mistisnya Deden ke Aki sama ke tim Agen Goib dan ke netizen juga gitu. Yang memang betul-betul nyata buat Deden sendiri gitu. Coba gimana Den? Dulu pertama kenal sama hal gaib itu, dulu saya pernah kerja di suatu hotel di Bandung, di Dago Pakar. Itu posisi saya kerja sebagai room boy lah, housekeeping di sana. Itu saya masuk shift malam, sekitar pukul 1 malam. Itu saya mengantarkan tamu ke ruangan kamar gitu di sana. Emanglah suatu kamar itu semua emang sepi gitu kan, tapi ada tamu yang datang yang check in. Lalu saya sama teman saya ke kamar tersebut, nganterin barang. Nah, sehabis itu teman saya ke bawah, nah saya prepare di kamar tersebut. Nah, tiba-tiba kan di suatu kamar itu mencium bau wangian kayak gitu. Baunya itu seperti melati lah kayak gitu. Lalu sehabis itu saya ke bawah, bilang ke resepsionis, ya kamar udah aman. Tamu langsung ke kamar tersebut ya check in gitu, masuk. Nah, sehabis nganterin tamu, saya ke bawah ke ruang breakfast. Ya di situ sadar gak sadar ya Ki, di deket kolam renang di situ ada sosok lah. Dia di situ gitu, tapi dia ngebelakangi gitu. Itu malam? Iya malam, sekitar pukul 1 malam lah. Iya di sana. Iya. Ya emang sih rasa takut itu emang ada, merinding juga ada. Tapi ya mencoba untuk beranikan diri aja lah. Gitu. Yang penting
dia nggak mengganggu saya gitu kan. Seperti itu gitu. Yang saya lihat sosoknya itu kuntilanak gitu. Iya. Seperti itu. Tapi nggak benar emang dia maksudnya nggak ngeganggu apa gimana nggak ya? Nggak. Jadi posisinya itu dia duduk gitu Ki. Kayak bergelantungan gitu di suatu balkon di atas di bawahnya kan kolam renang ya di balkon situ ya di situ gitu. Kira-kira tahun berapa itu kejadiannya? Itu kejadiannya masih ingat? Waktu saya kerja 2018-an. 2018 ya. Ya. 2018. Iya. Oh. Itu ya kejadian yang pertama ya itu. Tapi saya gak bilang ke teman-teman, takutnya kan nanti mereka pada takut atau gimana ya. Jadi rame nanti ya. Rame seperti itu gitu. Iya. Terus sempet dicek di CCTV juga. Ya saya bilang ke bagian mekanik gitulah di situ gitu kan. Tolong cekin semalam kan saya melihat penampakan gitu kan. Emang dia gak percaya gitu, coba dicek. Emang di situ emang ada, tapi gak rame lah. Kayak gitu. Iya. Itu berarti selama istilahnya seumurnya Deden itu 2018 baru pertama itu ya kejadian pertama. Iya, baru pertama waktu saya kerja. Gitu. Tapi dari situ ada gangguan lagi atau ada Deden ngeliat nampakin lagi pas selama kerja di situ? Sempet juga sih Ki. Waktu saya membereskan kamar gitu kan, yang pada check out, saya sendiri kayak gitu. Emang lah suka ada gitulah. Jadi munculnya itu kayak seperti bau wangian kayak gitu, kayak bau melati, kayak bau menyan kayak gitu. Ya kadang saya suka merinding, tapi ya namanya pekerjaan harus selesai juga gitu kan. Merinding disco ya? Iya. Merinding disco kayak gitu. Ya. Tapi ke rekan-rekan housekeeping yang lain ada nggak gitu? Ya, Deden pernah dengar apa gimana? Ada juga. Ada juga. Gitu. Iya. Kayak gitu. Iya. Oh berarti daerah atas ya? Ya daerah atas. Daerah atas ya. Iya. Emang sih hotelnya itu gak terlalu rame, tapi ya tempatnya emang ini banget lah auranya itu Ki. Tapi rame ya? Itu kalau rame itu setiap Sabtu Minggu aja weekend kayak gitu. Ya weekend kayak gitu. Yang pada liburan. Iya. Terus pengalaman yang lain? Semulai dari situ, Deden apa lebih sering merasakan atau istilahnya melihat atau terganggu dengan hal-hal atau sosok yang seperti itu? Bagaimana? Itu pernah juga. Itu waktu istri saya lagi hamil kayak gitu. Ya dulu kan setiap habis maghrib atau apa waktu saya kontrak di Bandung, dia suka ajak istri makan keluar. Ya tiba-tiba kalau pulang malam itu sama kayak muncul bau wangian kayak gitu. Kayak melati lah, dengan juga kayak gitu. Iya, tapi ya saya ke istri bilang ya pokoknya baca doa aja lah kalau setiap mau pergi kemana kayak gitu. Iya. Terus pernah sama istri juga waktu di Dago juga pulang malam itu posisi saya naik motor pulang dari Dago Green di sana, Bukit Pakar. Di perjalanan saya sendiri sama istri saya naik motor melewati jalan sepi, ya sama Ki, penampakannya itu kunti lagi gitu. Iya kayak gitu waktu pengalaman di sana itu kayak gitu. Oh, berarti lebih cenderung terganggu dengan penampakan ya? Iya penampakan, tapi dia tuh nggak mengganggu sih. Iya. Ya, cuman hanya menampakkan. Iya menampakkan gitu.
seperti itu. Iya. Terus pernah nggak Deden ngalamin yang namanya kayak gini? Contoh misal gangguan gaib tapi yang lebih ekstrim. Gitu. Pernah nggak mengalami seperti itu? Itu pernah juga Ki. Pernah juga. Iya. Jadi sama gimana? Waktu kerja di hotel juga sih itu gangguannya. Dulu pas saya lagi shift malam suruh bikin breakfast buat tamu juga, ngebantu lah ngedoving bagian dapur kitchen juga. Itu posisi pukul 3 malam ya kayak gitu diganggu gitu. Saya mengantarkan menu-menu makanan ke ruang breakfast. Ya tiba-tiba pada inilah benda-benda itu pada dijatuhin seperti gelas, terus sendok kayak gitu. Karena, iya seperti itu gitu. Jadi kayak modelnya kayak jahil lagi gitu. Kalau udah kayak ngejatuhin barang tuh biasanya poltergeist. Poltergeist. Susah aneh ininya nih. Nyebut ini. Gitu. Biasanya seperti itu. Tapi kalau udah makhluk udah mulai istilahnya eksistensinya ke barang-barang yang ada di sekitar kita, kayak ngegerakin atau bikin tong lempar gitu kan, atau bikin si barang itu jadi bergerak sampai bisa terbang gitu kan. Biasanya kayak gitu. Gitu. Di hotel itu juga? Iya sama hotel itu juga kayak gitu. Soalnya kan posisi hotel itu sampingnya itu kan kayak kebun, tapi banyak pohon lah yang tinggi-tinggi besar. Terus depannya juga ada rumah yang terbengkalai, udah lama juga, tapi jarang diisi kayak gitu. Jadi kalau masuk malam tuh mencekam banget lah auranya itu. Iya apalagi kalau sepi kan posisinya kan housekeeping sama resepsionis berdua gitu. Iya. Coba Deden cerita lagi. Yang barusan kan yang ekstrimnya itu sampai bisa ngegerakin benda ya? Iya, benda. Ngegerakin benda. Ya. Pernah ngalamin gangguan yang memang itu langsung kontak ke badan? Ke badan. Badan Deden atau istri gitu atau gimana gitu? Paling ke saya sendiri sih. Oke, Deden. Iya. Gimana tuh? Itu waktu sama sih, waktu kerja di hotel juga kayak gitu. Itu kan posisi malam hotel sepi, resepsionis pada istirahat lah kayak gitu. Saya juga istirahat. Tiba-tiba kayak ada kaki yang narik saya gitu. Oh iya. Sontaknya itu. Oh di situ juga? Iya, itu di ruang tamu gitu kan, deket resepsionis juga gitu. Oh lobby berarti ya? Di lobby kayak gitu. Iya. Ya kagetnya kayak gitu, kayak ada yang narik gitu kan. Saya sontak bangun, tidak ada apa-apa. Ya saya istirahat lagi gitu kan. Terus kaki saya sama kayak digelitikin kayak gitu. Iya. Gangguannya itu. Iya. Seperti itu. Iya. Kalau saya malah, tapi Deden terganggu nggak kayak gitu? Ya terganggu juga sih Ki. Terganggu ya? Pekerjaan juga kayak gitu. Kalau saya sih malah pengen digangguin gitu. Aduh, iya. Kalau misalkan ini Deden sempet nggak kayak melakoni sesuatu hal yang berbau gaib gitu? Ya maksudnya selama dalam perjalanan kehidupan Deden. Ya paling saya sukanya sih jarah lah seperti itu Ki, jarah ke makam ya, keramat kayak gitu. Petilasan. Ya petilasan ya. Seperti itu gitu. Iya. Itu. Tapi kalau Aki sedikit tambahan sih ya. Itu biasanya kan kalau jarah tuh ya pokoknya intinya kita mendoakan. Iya, mendoakan. Kita mendoakan ya guys ya. Jadi mendoakan orang yang sudah meninggal, leluhur kita, karuhun kita yang sudah nggak ada di alam dunia gitu kan, kita doakan. Nah insya Allah kalau misalkan kita mendoakan, mereka bakal balik mendoakan kita gitu. Bukan kita sekarang jarah ke suatu tempat
makam keramat atau patilasan, makam atau makom ya. Makam dan makom beda. Kalau makam tuh ada jasadnya, ada raganya. Kalau makom itu patilasan gitu. Jadi kita datang terus kita berdoa, tapi ada tujuan di balik doa itu. Kayak contoh kita masuknya ke tujuan dunia gitu kan, mintanya atau misalkan ke soal jodoh gitu kan. Seharusnya nggak boleh kayak gitu. Kita mendoakan benar-benar pure mendoakan untuk beliau-beliau yang sudah tidak ada gitu. Insya Allah mereka juga pada tahu gitu apa inti dari doa kita gitu. Kita nggak usah seperti itu, tinggal mendoakan, mereka balik mendoakan, insya Allah gitu. Nah, terus gimana lagi Den? Apalagi yang sempat Deden alamin gitu? Waktu jaroh ke makam Sumedang di daerah Sumedang, di daerah Nangtung lah gitu. Iya. Saya sama istri sama anak juga saya ajak ke sana jaroh. Posisi di sana itu sepi, nggak ada pengunjung gitu kan, nggak ada yang datang jaroh. Saya datang ke rumah kuncennya gitu kan, langsung diantar ke sana ke makam keramat tersebut. Terus tawasulan, nah di situ ya ditinggal, silahkan kalau mau berdoa biar khusyuk gitu kan. Ya sama saya malam itu sore gitu. Oh sore. Ya posisi itu nyampe sana itu kan hujan, ngericik lah gitu. Gerimis ya. Gerimis. Iya. Di makam itu kan kayak di rumah gitu kan, kayak gubuk gitu. Di situ ya saya berdoa kan, itu ada 3 makam lah yang di situ, yang di dalam gubuk itu. Ya saya berdoa, mendoakan beliau gitu kan, si istri juga sama, tapi malah selesai itu istri saya peka gitu. Pas saya kan mendoakan di makam itu, istri saya itu peka kayak ada sesuatu lah di belakang gitu kan. Dari pas sesudah pulang dari makam atau memang kondisi lagi masih di makam di situ apa gimana? Itu kan merasakan kepekaan apa gimana? Istri saya itu sesudahnya Ki. Berarti sesudah pulang dari makam ya? Baru bercerita kayak gitu. Iya. Sebelumnya kan anak saya kan sempat rewel juga kayak gitu kan. Emang gak terbiasanya gitu kan, emang lagi digendong kayak gitu. Saya khusyuk gitu kan, berdoa gitu kan, dari satu makam terus pindah ke 2 makam kayak gitu. Istri saya yang pekalah ada sesuatu gitu kan. Emang nggak bisa nengok ke belakang, tapi ada gitu Ki, nggak tahu itu dari karhunnya tersebut atau apalah gitu. Iya seperti itu yang diceritain sama istri saya, kayak gitu. Iya. Tapi itu sampai sekarang masih ya? Ya kepekaan istrinya Deden, jadi daya sensitivitas dalam dirinya tuh emang masih seperti itu. Iya seperti itu Ki. Peka banget lah kalau ada misalkan berpergian atau apa, kalau malam suka ngomong ya di itu ada gitu kan, seperti itu gitu. Tapi istri saya cuma sekilas lah melihat, tapi itu emang di situ ada yang gimana kayak gitu. Ada sosok. Iya, ada sosok seperti itu. Iya. Berarti ya bisa dibilang kalau ini jadi kelebihan ya Den. Iya, jadi kelebihan. Suatu anugerah gitu. Iya, betul. Suatu anugerah. Terus sekarang dengan kondisi istri Deden seperti itu, apakah merasa terganggu apa gimana? Tidak terganggu sih, malah lebih ke sayanya itu kalau ada apa-apa bisa dilakuin atau enggak gitu. Misalkan kata istri saya, maksudnya gimana coba? Ya perasaan nggak enak atau apa, jangan dipaksain pergi gitu kan. Ya udah, saya nurut aja kayak gitu. Betul kayak gitu. Kalau misalkan saya dipaksain pergi, pasti apalah gitu kendalanya. Ada aja ya. Ada aja kayak gitu, betul. Iya. Terus gini Den, biasanya kan yang namanya, berarti gini, istri Deden tuh bisa dibilang sudah
sudah terbuka ya satu titik cakra yang mendekati cakra mahkota biasanya. Nah kalau sampai si cakra mahkotanya udah terbuka semua, waduh udah istilahnya yang namanya komunikasi dengan hal-hal yang berbau mistis udah ini gitu. Cuman memang harus terbiasa. Soalnya yang namanya hal mistis seperti itu kalau ke kitanya belum biasa, apalagi bisa melihat ya sampai bisa berkomunikasi, yang ada malah kitanya jadi takut gitu. Jadi takut. Apalagi anak kalau nggak salah masih pada kecil ya Dan? Iya, pada kecil gitu. Anak udah 2. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Ya, cuman kan ya mudah-mudahan aja lah istri bisa ini ya, istrinya Deden. Bisa istilahnya nggak sampai ada kepanikan atau gimana gitu kan. Sosok-sosok seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk Deden sendiri bukan hanya sekedar lihat gitu. Pernah nggak ngalamin yang namanya mimpi terus didatengin satu sosok atau gimana gitu? Pernah juga, Ki. Pernah? Iya, pernah. Itu gimana tuh ceritanya? Dulu tuh waktu saya ngontrak di Ujung Berung, itu sesudah tawasulan lah, itu waktu pukul 12 malam gitu kan, ya tawasulan, terus saya istirahat, ya didatangin sosok, tapi sosok itu kakek-kakek, ya berjubah tinggi gitu, ya berjanggut juga, kayak gitu, dia bawa tongkat kayak gitu. Tapi dalam mimpi itu ngomong nggak si kakeknya itu? Enggak ngomong, cuman berdiri kayak melihat gitu. Oh, ngeliatin aja. Ya, gitu. ngeliatin aja seperti itu gitu. Terus gimana ininya? Lanjutannya tuh si kakek? Ya pas di dalam mimpi itu cuman dia berdiri melihat, jadi tegap gitu sambil tongkat diginiin gitu kan ke bawah. Kayak gitu. Tapi saya di dalam mimpi itu gak bisa berbicara gitu, cuma bisa melihat doang. Kayak gitu kan. Mau ngomong itu susah gitu. Oh iya. Iya kayak. Jadi gitu. kayak ketahan ya? Iya ketahan gitu, betul. Jadi kayak kalau ini mah, kalau itu juga kebangun sesak gitu, Ki. Ya jadi maksudnya kebangun sesak. Ya tiba-tiba ya kesesak gitu lah. Kayak langsung pas bangun gitu. Iya, pas bangun itu gitu. Itu kayak gitu. Mimpinya lumayan juga ya. Iya, tapi itu gak tahu sih. Gimana? Gak tahu gimana sih? Maksudnya itu yang datang itu dari siapa atau apa gitu lah, masuk ke iya. itu. Terus pernah kejadian lagi apa? Cuman itu aja Pak? Ada kejadian mimpi lagi seperti itu gitu? Kebanyakan sih istri yang sering mimpi gitu, yang seperti itu. Pernah nggak didatengin di mimpi itu sosok yang benar-benar ekstrim lah? Itu pernah. Seram gitu. Ya, pernah. Siapa, ke Deden apa ke istri? Istri. Ke istri. Oh. Ya, itu. Tahu ceritanya apa gimana? Tahu, sempat menceritakan gitu kan. Katanya dimimpiin sosok pocong gitu, dikejar kayak gitu. Dalam mimpi itu. Tapi istri saya itu lari gitu, tapi dikejar gitu. Tapi dikejar itu kayak cepet banget lah gitu. Dia mau apa tuh nggak tahu gitu, maksud tujuannya sosok itu pocong itu gitu. Oh, nggak ada, kejar aja gitu ya? Ya kejar kayak gitu. Iya. Ya sempet juga dimimpiin sosok kakek yang saya impiin juga, Ki. Gitu. Oh, ke istri juga sempat ya? Ya sempet gitu datang waktu saya itu lagi tawasulan juga. Itu waktu malam lah, pukul 1 malam tawasulan, malam Jumat itu waktu dulu. Istri saya tuh tidur udah sama anak kayak gitu. Ya dimimpiin saya posisi lagi ngadep ke kiblat. Nah di belakangnya itu sosok kakeknya itu duduk sila di belakang saya. Nah si tongkatnya itu disimpan di kasur, di tempat peristirahatan gitu.
Iya, di kasurnya Deden. Iya, kasurnya Deden gitu. Di mimpinya itu datang kayak gitu. Ke istri ya? Iya, ke istri itu. Tapi ada obrolan ke istri gimana? Ya dari si kakek-kakek itu dalam mimpinya? Enggak sih Ki. Jadi cuman dalam mimpi itu melihat lah gitu. Emang waktu sebelum. Jadi sama ya kayak masuk ke mimpi Deden juga, cuman ngelihat aja ya, tapi nggak ada ucap atau kayak penyampaian nggak ada ya. Ada ucap penyampaian juga kayak gitu. Ini juga ya apa? Berarti datang 2 kali biasanya si sosok itu. Kalau penafsiran Aki kayaknya Hodam gitu. Kayaknya Hodam. Iya sih. Penafsiran Aki. Sempet waktu di Gombong di Jawa melihat lah katanya, nggak tahu melihat ya, pokoknya melihat saya tapi dibilang ada pengikutnya itu gitu. Siapa yang ngelihat? Saudaranya istri saya. Kayak gitu. Ada maksudnya ngelihat Kang Deden, tapi dia dilihat di belakangnya ada yang apa istilahnya ngejaga ya? Iya, menjaga kayak gitu. Kayak gitu. Tapi kayaknya kalau kata Aki sih Deden tuh nggak usah dijaga, karena udah. Aduh, iya. Nah, paling untuk malam ini guys, segitu aja kita podcast sama Kang Deden gitu, dengan cerita-cerita pengalamannya Kang Deden, penyampaiannya tadi Kang Deden ke kita. Ya mudah-mudahan banyak hikmah untuk kalian bisa dipetik dari histori ceritanya pengalamannya Kang Deden gitu. Karena yang namanya gaib itu betul-betul ada gitu. Malahan mereka juga banyak di sekeliling-keliling kita. Itu ya. Nah, makasih banyak Kang Den nih. Iya. Malam ini malam Jumat ya. Iya, malam Jumat. Udah apa bisa datang ngobrol terus menceritakan pengalamannya Kang Deden sama Kijati sama tim Agen Goib juga. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi ya Kang Den ya. Nah guys, pokoknya nantikan terus video-video unik seram dari tim Agen Goib, podcastnya atau penelusurannya, pokoknya ikutin terus dan jangan lupa subscribe channelnya. Yang belum subscribe, subscribe dulu karena subscribe itu tinggal diklik gratis 100%. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian semua tahu video-video uploadan terbaru dari tim Agen Goib yang siap-siap untuk bisa kalian saksikan, kalian tonton ya. Nah, malam ini Kijati, Kang Deden, dan tim Agen Goib pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.